terpojok, sedikit demi sedikit hilang satu persatu muridnya Nabi Isa itu, yang awalnya ratusan, kemudian tersisa puluhan, ya karena fitnah, dan juga karena tekanan intimidasi, baik dari kalangan agamawan Bani Israel saat itu maupun dari kalangan birokrat. Ya makin lama makin tidak berani ya, makin takut dan akhirnya makin habis. Kemudian tersisa yang 12 orang kemarin itu yang disebut Hawa. Ya tersisa itu aja. Nah, ketika tersisa 12 orang itulah, maka suatu hari nanti akan diceritakan dalam surat Al-Maidah itu ya. Malam itu kayak semacam perpisahan lah. Sudah jelas bahwa tidak mungkin lagi menyelamatkan diri. Sehingga karena nggak ada yang mencari makan, nggak ada. Sehingga ada satu rumah, miliknya Magdalena istilah namanya itu. Kemudian di rumah itulah makan malam disediakan. Makanya ada makan malam terakhir istilahnya dengan 12 santrinya itu. Maka malam terakhir, tapi nggak tahu kalau itu makan malam terakhir karena rumahnya Magdalena ini rumah safe house yang paling aman. Ternyata satu di antara itu berkhianat, yakni Judas Iskariot itu. Padahal itu sudah sangat rahasia. Jadi Nabi Isa selama beberapa bulan, beberapa tahun terakhir ketika para agamawan Bani Israel itu mulai melancarkan fitnah dan kemudian meminta pasukan Romawi untuk melancarkan perburuan kepada Nabi Isa, itu hidup beliau nomaden sekali. Dari satu desa ke desa yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan jarang ada yang mau ditempati ya, karena takut diikut-ikutkan ya. Hanya orang-orang yang benar-benar beriman yang mau. Nah, yang terakhir itu di Magdalena itu. Nah, di Magdalena itu akhirnya diberi jamuan roti ya, roti kasar. Makan di situ. Makanya kalau di dulur-dulur Nasrani itu kan satu di antara lukisan yang berharga ratusan miliar itu kan lukisannya Leonardo DiCaprio yang berisikan perjamuan malam terakhir itu, yang ada 12 orang perjamuan itu. Perjamuan bukan jangan diartikan kayak semacam makan-makan besar gitu, enggak ya, makan malam terakhir. Nah, disitulah terpojoknya ini. Wa makaru, mereka membuat makar ya, termasuk melibatkan Judas Iskariot itu. Bayangkan di satu rumah kecil bersembunyi 12 orang santri itu, termasuk Nabi Isa. Akhirnya memang ketika malam itu digerebek karena informasi siapa? Judas Iskariot ini, ya kemudian bergebrek beneran. Nabi Isa kemudian atas kuasa Allah bersembunyi awalnya. Bersembunyi sampai kemudian yang muncul menghadapi pasukan Romawi dan agamawan Bani Israel adalah para santrinya tadi. Di mana Isa? Tidak ada Isa. Di mana Isa? Langkai dulu mayat kami. Itu. Nah, tidak dipedulikan itu para santrinya itu. Terus kemudian sama Nabi Isa sudah dibilang, nanti kalau aku benar-benar tertangkap, kalian harus lari menyelamatkan diri. Jangan sia-siakan untuk dibunuh. Kenapa? Karena kalian penting untuk melanjutkan ajaranku ini. Ya, tersisa 12 kalian, jangan lindungi aku, kalian larilah menyelamatkan diri masing-masing. Siapa tahu nanti dengan itu kalian menebar ke seluruh penjuru negeri untuk menyebarkan ajaran ini. Itu pesannya Nabi Isa. Dan itu akhirnya dilaksanakan. Nabi Isa kemudian lari sendiri, bersembunyi. 12 orang santri ini tersisa yang
Dikurangi satu siapa si Judas Iskariot ini juga gitu. Lari ke segala penjuru, bisa sendiri. Akhirnya di belakang rumah itu si Judas Iskariot ini sebagai penuntun karena Judas ini tahu rencana nanti kalau digerebek itu Nabi Isa akan bersembunyi di mana itu tahu. Nah, konon itu di sebuah gua, kemudian dituntunlah ke sana. Nah, di dalam persembunyian itu kemudian pasukan Romawi tidak masuk. Di mana? Setelah di situ enggak, saya yang masuk gitu. Akhirnya si Judas ini masuk ke gua itu, begitu masuk ternyata ini ya. Jadi yang wa makarallah, Allah lebih hebat, wallahu khairul makirin, Allah lebih hebat pembuat makarnya. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Di situ disebutkan pada saat itu kemudian Allah mewafatkan. Nah, ini yang nanti ayo kita diskusikan. Jadi kalimatnya memang mutawaffika. Itu kalau kalimat diartikan biasa itu adalah diwafatkan. Engkau diwafatkan. Memang ada warafi'uka dan mengangkatmu. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan mufassirin. Apakah warafi'uka ini bisa diangkat jasadnya saja atau ruhnya saja? Jasad bersama ruh ataukah ruhnya saja? Nah, kalau berarti ruhnya saja diangkat, jasadnya tertinggal di bumi. Kalau jasad bersama ruh, maka berarti memang seperti pemahaman sekarang. Nah, sebelum ke sana kemudian Allah mengangkat itu. Mutawafika kalau di sini diartikan sebagai dengan jasad dan ruhmu. Jadi mengambilmu. Sehingga di situ nggak ada akhirnya. Nggak ada Nabi Isa di situ. Diangkat oleh Allah. Kenapa ada yang berbeda pendapat apakah ruhnya saja atau jasadnya saja, atau ruh dan jasad maksudnya, karena mereka mengiaskan pada kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Banyak mufasir yang memahami bahwa Isra-nya Nabi Muhammad SAW itu yang diperjalankan adalah ruhnya Nabi Muhammad. Jasad beliau masih di bumi. Nah, apakah Nabi Isa juga begitu? Gitu. Tapi yang lebih masyhur pendapatnya adalah warafi'uka dan mutawaffika itu diangkat jasad bersama ruhnya sekalian. Sehingga ketika Judas Iskariot itu masuk ke dalam gua itu sudah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada memang. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian karena ada si Judas Iskariot keluarlah dari gua itu menemui para pasukan tadi. Nah, ketika menemui tidak ada gitu. Nah, begitu dia bilang tidak ada itu oleh Allah, yang itu dalam ayat lain disebutkan kami serupakan dia dengan wajahnya Isa. Maka para pasukan Romawi ini melihat si Judas ini Nabi Isa dengan gambar yang diberikan daftar pencarian orang DPO-nya ini. Dan seorang yang pernah melihat Nabi Isa di antara para itu. Ya, semua orang nunjuk si Judas. Ya, Judas bingung. Lalu saya Judas. Jangan macam-macam. Jangan mungkar kamu adalah Isa. Wes itu. Akhirnya memang benar. Itu yang kemudian ditangkap. Lalu kemudian seperti yang sekarang kalau hari Paskah ya. Yang kemudian ada ritual dulur-dulur Nasrani Nabi Isa memanggul kayu salib kemudian dicowambui di itu ya. Semen kalau melihat film The Passion of Christ itu yang diperankan oleh Mel Gibson itu memang sadis banget.
Dan saya percaya memang seperti itu zaman dulu ya. Cara menyiksa zaman dulu itu memang super sadis ya. Jadi salib yang akan dipakai untuk menyalib seseorang itu disuruh manggul oleh orang yang akan disalib itu. Dan sepanjang perjalanan memang diarak keliling kota caranya itu ya. Diarak keliling kota dan semua orang yang dilewati itu harus keluar dari rumah untuk memberikan caci maki. Baik diludahin, dilempari batu atau apa segala macam, selain dicambuk langsung oleh para pasukan yang akan mengeksekusi itu. Nah nanti begitu, dan itu harus ditaruh di menaiki bukit ya. Nanti kalau terjatuh blok disuruh mengangkat lagi, dan itu besar ya, besar kayunya itu. Nah begitu nanti nyampe bukit, biasanya kemudian mulai dibentangkan gitu, sebisa mungkin ditarik tangan ini ya ke arah yang berbeda gitu, tak ditarik itu terus ini tangan ini kan dipaku ya dengan paku yang besar itu sepasang itu, tak gitu, terus ini juga dipaku. Nah yang kaki itu bentuknya kakinya itu dipaku gini, jadi kaki ini terus dipaku dari sini, gitu, mancap ke sini gitu. Nah setelah dua-duanya maku, jadi benar-benar tubuh ini tertahan itu oleh tancapan paku itu. Dan yang lebih sakit lagi, kenapa? Karena Nabi Isa waktu itu kan ya seperti penghulu, di dalam wahyu kan disebutkan aku adalah juru selamat memang ya. Juru selamat itu ya seperti ya maksudnya bukan kok kemudian juru selamat seperti yang sekarang dimaknai oleh dulur-dulur. Juru selamat ya semua para nabi itu juru selamat yang menyelamatkan manusia dari kedzaliman menuju cahaya terang. Nah, waktu itu karena juru selamat, para santrinya itu kan menjuluki beliau sebagai raja ya. Raja bukan dalam arti raja umum, tapi raja dalam hati manusia. Maka karena untuk menghina orang yang dianggap Nabi Isa itu dimahkotai duri ya. Jadi duri zakum istilahnya itu dililitkan di kepalanya sampai ditancang ini sampai apa ya? Jadi duri itu. Setelah itu disalib itu, nah disalib itu caranya gimana, Pak? Dia akan dibiarkan kesakitan sambil ditusui dari bawah itu pakai tombak itu. Ditusuk ketiaknya trek gitu, ditusuk pahanya trek gitu. Nanti kalau sudah kesakitan luar biasa, baru yang terakhir itu ditusuk di bawah lambungnya itu tembus ke jantungnya itu. Itu baru nanti biar mati. Jadi kematiannya itu seringkali disebabkan oleh kehabisan darah dan kemudian kepalanya mulai dipatoki oleh burung-burung nazar itu. Dan itu yang terjadi di diri Judas Iskariot yang sebenarnya para ulama Bani Israel maupun pasukan Romawi itu menyengajanya itu kepada Nabi Isa. Sehingga ini yang terjadi dan ini yang disebut oleh Allah di sini sebagai wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Kamu mau membuat tipu daya untuk melenyapkan utusanku, tapi aku justru sebaik-baik pembuat makar. Ya, di sini disebutkan wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menyucikan engkau dari perbuatan orang-orang kafir itu. Waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan ya tadi itu diceritakan di situ bahwa murid-muridnya Nabi Isa itu masih mengira awalnya itu bahwa Nabi Isa itu yang diarak itu disalib itu dikiranya ya memang karena wajahnya diserupakan sama sekali ya. Jadi sepanjang Judas Iskariot yang menyerupai Nabi Isa itu itu ya murid-muridnya masih menyelinap di antara kerumunan banyak orang itu melihatnya dengan tangis, dengan penuh ya gimana menyaksikan orang yang dicintai, orang yang dikagumi gurunya ya dibegitukan ya. Bukan Isa, tetapi ya semua orang melihatnya Nabi Isa kan.
Itu. Termasuk para murid-murid setia yang dulunya sudah pernah keluar itu kan melihat semua, orang-orang yang pernah dibantu oleh Nabi Isa itu melihat semuanya. Sehingga sangat mungkin ya dari sekian banyak selain yang Hawariu tadi itu yang kemudian menganggap bahwa Nabi Isa memang benar-benar disalibkan. Itu loh. Dan itu yang menurut saya sampai hari ini kemudian meyakini dan mengajarkan ini apa tentang pensaliban ini. Dari 12 murid itu yang tersisa 11 itu ya masih ada 12 ya, berarti 13 itu mereka kemudian menyebarkan itu dan kemudian mereka tahu bahwa Nabi Isa memang dirafat. Ada yang diberitahu oleh Allah bahwa bukan Nabi Isa itu, baru kemudian mereka tenang, kemudian menyebar seperti wasiat Nabi Isa ke seluruh penjuru. Ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani untuk nyamar itu, agar mereka tidak dikenali lagi. Dan mereka menyebarkan ajaran itu. Tapi tetap diburu sama oleh pasukan Romawi dan orang-orang Bani Israel itu, para agamawan, para ulama itu. Dan sebagian besar mereka masih tertangkap dan dibunuh. Sebagian besar mereka ada yang dibunuh itu baru datang dari melaut nyari ikan gitu, begitu datang langsung dibunuh saat itu. Rata-rata begitu dan disalibkan. Itu jadi di antara mereka ada pula yang kemudian digergaji jadi dua, ada yang diseret dengan kuda, ya, diseret dengan kuda, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, dengan 4 kuda yang berbeda sehingga terlepas seluruh anggota tubuh ini. Pokoknya kekejaman yang diperlihatkan itu, termasuk yang diceritakan dalam surat Yasin itu ya. Dalam surat Yasin itu kan ketika di awal-awal surat Yasin itu kan disebutkan tentang adanya Rasul yang datang untuk memberitahu orang-orang di kota itu, ikutilah ittabi'u man la yasalukum itu loh. Itu kan tentang para utusan dari murid-muridnya Nabi Isa itu. Ya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a itu loh. Itu. Dan datang dari ujung kota, ya, dia tergesa-gesa untuk mengikuti ittabi'u man la yasalukum ajra wa mutadun itu loh. Ikutilah kepada siapa yang tidak minta kepada upah kepadamu. Itu. Jadi qalu ta'irukum itu. Qalu ta'irukum itu para utusan itu berkata itu. Nah, ya, jadi mulai dari idza arsalna ilaihim yusnain itulah. Ketika kami utus kepada mereka utusan, itu adalah para murid-muridnya Nabi Isa di penduduk Antiokhia itu. Nah, jadi mereka berpencaran. Itulah yang kemudian di sini disebut dalam ayat yang sedang kita pelajari bersama ini sebagai orang-orang yang nanti di akhirat akan diangkat derajatnya. Di hari kiamat tentunya, kalau di bumi ya dia dihina, dicaci maki. Yang dimaksud dengan fauqal ladina, ya. Mereka akan ditinggikan derajat di atas orang-orang kafaru ila yaumil qiyamah, nanti di akhirat. Di dunia ya mereka dicaci maki, dihina, dianggap ekstrim, dianggap sesat, dianggap macam-macam. Tsumma ilayya marji'ukum, lalu kepada kamilah kalian akan kembali. Fa'ahkumu baina fima kuntum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, dan nanti di akhirat akan diputuskan tentang perselisihan kalian. Perselisihan tentang apa? Ya perselisihan bahwa Nabi Isa itu disalib, Nabi Isa itu anak Allah, perselisihan tentang apakah Nabi Isa itu beristri atau enggak. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Isa punya anak toh. Itu kayak film tentang Da Vinci Code dan buku Da Vinci Code itu kan bicara tentang itu, meskipun fiksi ya, tetapi dia memakai dalil-dalil tertentu yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu sebenarnya punya anak, beristri dan punya anak.
Ya, tapi itu kita ndak usah ikut perdebatan itulah. Punya anak atau enggak, beristri atau enggak, kita ngikuti Rasulullah saja tentang pendapat bagaimana Nabi Isa sampai tidak sempat nikah ya. Itu jadi hati kisah tentang sirah nabawiyah tentang Nabi Isa masih akan panjang. Bagaimana diceritakan nanti di ayat-ayat selanjutnya tentang Ibu Maryam, perawan Maryam yang ketika diusir dengan kandungan yang makin hari makin membesar, sendirian di padang pasir, tidak ada yang nemani, tidak ada yang mengunjungi, harus di situ disebutkan sampai Ibu Maryam itu dalam kondisi dispirit, dalam kondisi hampir putus asa itu, ya Tuhan, kenapa enggak kau wafatkan aku saja, gitu sampai gitu. Saking beratnya ujian ya. Nah, nanti kita akan pelajari di ayat-ayat selanjutnya. Intinya adalah kaum-kaum terdahulu dulu ya, untuk mencapai level diridhoi Allah, mencapai level surga itu dengan ujian yang luar biasa. Jadi kalau kita sekarang ini ingin mencapai surga yang sama, tapi men-skip segala ujian, menghindari, ini sebenarnya surganya siapa yang sedang kita tuju? That's the question mark. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Ya, Gus. Silakan Bu Mesti. Ini cerita tentang Nabi Isa yang tadinya orang-orang Yahudi udah jelas nyalib beliau karena ingin membunuh kan. Lah, yang saya tanyakan yang pengikut yang mana yang sampai sekarang menganggap bahwa orang yang disalib itu Tuhan mereka itu. Itu atau yang orang Yahudi yang ingin membunuhnya tadi atau yang pengikut yang lain, Gus? Oke, gitu aja. Ya, jadi sebagian dari pengikut yang lain itu dua-duanya, Bu Mesti. Orang Yahudi yang menyalibkan Nabi Isa juga sampai hari ini yakin bahwa Nabi Isa disalibkan, Yesus Kristus yang disalibkan, bahwa dalam proses diperintah disuruh manggul salib sampai ke tiang salib itu ya Isa itu, ya Yesus itu, dan itu dilakukan untuk menebus dosanya kaum umat manusia yang mau mengikuti Yesus gitu ya. Nah, sementara santri beliau yang taat, yang tunduk, itu sebagian besar waktu awal ya sudah tercerahkan bahwa itu bukan Nabi Isa, bukan. Dan itu yang diajarkan bahwa memang Nabi Isa sama seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, dirafa oleh Allah. Tapi toh demikian, ya bagi yang melihat langsung wajah Nabi Isa, jasad Nabi Isa saat itu memanggul salib beneran, ya itu yang kemudian sampai hari ini dia meyakini ajaran Nabi Isa tapi dicampur dengan bahwa Nabi Isa memang disalib, itulah. Dan itu bukan dari golongan Hawariyun, mungkin ya santri-santri yang lain yang sudah mulai waktu itu tidak ikut dalam 12 itu, tapi ya itu tadi tidak berani menunjukkan dan sebagainya. Jadi dia masih itu, tetapi dicampuri dengan keyakinan. Sehingga hal-hal semacam itu memang sangat sangat tipis untuk bisa beriman dan kafir itu. Dan itu yang terjadi saat ini umat Islam kan juga begitu, banyak perselisihan pendapat itu ya, apalagi hal-hal yang besar kayak gitu ya. Oke. Silakan. Dari klaim orang Nasrani itu Isa itu Allah ya, Isa itu anak Tuhan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau endingnya itu juga menjawab bahwasanya dia makhluk Tuhan gitu ya, karena kan disalib dan sebagainya, disalib dan meninggal waktu disalib. Dan kalau mungkin sejarahnya Sirah Nabawi menurut Islam malah lebih meyakinkan dia anak Tuhan mungkin ya kalau diangkat gitu mungkin Gus ya. Ya, justru itu. Makanya memang saya selalu sampaikan bahwa di samping
mukjizat yang kemarin kita bahas itu. Yang hampir semua dari 7 mukjizat itu adalah sifat-sifat Allah lah ya. Menghidupkan, menyembuhkan, memberikan rizki. Gimana mendatangkan makanan dari langit tuh? Kalau mendatangkan dari bumi gitu masih mending ya. Dari bawah gitu. Ini dari atas kok. Dari langit. Jadi surat Al-Maidah itu bicara tentang hidangan. Gitu. Saat makan malam terakhir itu. Dan itu yang diyakini dalam kitab Injil, memang di sana disebutkan juga. Sehingga sebagian dari umat Nasrani yang tidak suka itu nganggap bahwa Quran itu copy paste. Apa kamu itu cuma menceritakan apa yang ada di dalam Injil. Tetapi benar tadi, memang kemudian justru mempertebal justifikasi bahwa Isa itu ya anak Allah memang. Gimana nggak anak Allah pada saat lahir juga tanpa melalui proses yang normal, sudah pun begitu wafatnya pun tidak melalui proses seperti manusia biasa, berarti bukan manusia dia. Kan gitu. Padahal di dalam keimanan Islam, meskipun saat dikejar oleh pasukan itu diakhiri dengan dirafat, diangkat, tapi nanti Nabi Isa tetap akan diwafatkan. Karena setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia itu, nafas itu akan harus merasakan mati. Nah, ini yang tidak dipahami, bedanya kita dengan mereka ya. Bahwa Nabi Isa nanti akan tetap turun ke bumi lagi untuk mendampingi Imam Mahdi ya, atau bersama dengan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal sebagai tugas terakhir yang belum terlaksana saat itu. Nah, tapi ya lagi-lagi kita harus memahami itu dulur-dulur kita Nasrani yang menuhankan Isa itu ya karena memang sifat-sifat atau mukjizat yang Allah berikan itu extraordinary betul ya. Benar-benar tidak sekedar membelah lautan tapi menghidupkan. Nah, bedanya di dalam Islam kita juga diberitahu bahwa selain Nabi Isa ada juga nabi yang diberikan Allah mukjizat menghidupkan atau menciptakan, menghidupkan hal yang mati, yakni Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kan juga begitu. Diberi Allah kesempatan untuk merasakan mukjizat di mana burung yang dibelah-belah, dipotong-potong menjadi sekian bagian, ditaruh di beberapa bukit yang berbeda, lalu dipanggil biidznillah datang. Nah, sehingga ya benar itu tadi, makanya kita harus hati-hati ketika kita, ya terutama dalam Maulid Nabi ini ya, Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita harus hati-hati. Kita memang sangat bersyukur atas kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengagumi beliau, mengikuti sunnahnya, dan seterusnya. Tetapi harus hati-hati. Kita harus hati-hati bahwa jangan sampai mengkultuskan beliau setara dengan Allah loh ya. Jangan sampai loh ya. Itu nanti khawatir itu sampai misalnya engkaulah yang menghidupkan, kaulah yang memberi rizki dan sebagainya, jangan sampai sana. Itu yang harus kita jaga. Alhamdulillah. Oke. Ya Pak Mulasin. Ya, suara saya habis, Gus. Oh ya. Nanti lain kali aja. Oke. Iya, menarik sekali saya. Alhamdulillah. Oke. Oke, ada yang lain? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya rasa cukup kalau tidak ada yang ditanyakan. Kajian kita pada pagi hari ini, yuk semakin menguatkan ideologi kita bahwa Islam adalah agama yang Allah ridhai, yang lebih logis, dan kita harus mengikutinya dengan mengamalkannya, tidak sekedar mengakuinya. Ya. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan Islam secara kafah di dalam keseharian kita di dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin
آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان لا تذل من هديت ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك والسلام. آمين. اللهم دفعنا البلاء والوباء وجل حسدنا من الجن من الشيطان من الكفار ربنا نجنا ولنا سبينا من قوم ظالمين ربنا لا تجعلنا ظالمين Amin. ربنا ما تكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومغفرة وتوبة اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ما شئت ولو درك الشقاء والسوء والغداء شهادة الأعداء اللهم نسألك الحمد اللهم نسألك الرحمة اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.